Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan calon pemilik industri manufaktur helm. Di sini kami akan menjabarkan analisis material untuk pembuatan cangkang helm yang aman dan kuat. Dalam penjabaran kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anwar Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 025. Nama saya Bagus Ahmad Prihartanto dengan yang lahir tahun 51. Nama saya Yahya dengan NIM akhir 042. Baik, helm merupakan salah satu perlengkapan keamanan dalam berkendara. Untuk saat ini, terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini membuat kebutuhan akan helm juga meningkat. Kami melihat ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Kami sebagai industri manufaktur helm melihat peluang ini berencana membuat produk helm terbaru kami. Rencananya, kami akan membuat helm yang ringan, aman, nyaman, dan tidak membuat pengguna merasa gerah saat berkendara. Untuk helm yang kami buat, kami menggunakan model full face, di mana karakteristik produk helm kami itu meliputi shell atau cangkang helm. Shell sendiri merupakan bagian terluar dari helm yang berguna menjadi pelindung utama dari helm. Material yang digunakan pada cangkang helm menentukan kekuatan helm dan dalam menghadapi benturan. Bahan yang digunakan dalam helm, cangkang helm seperti ABS, carbon fiber, dan polikarbonat. Untuk selanjutnya ada expanded polystyrene atau gabus. Expanded polystyrene sendiri berfungsi sebagai peredam benturan sehingga benturan yang terjadi menjadi lebih sedikit dan melindungi kepala dari cedera yang serius. Nomor yang ketiga itu ada inner liner atau bagian dalam helm. Bagian dalam helm kami masukkan busa dan kain yang memiliki tekstur lembut. Inner liner sendiri menyesuaikan bentuk kepala dari masing-masing pengguna. Busa dan kain yang kami berikan ini memberikan pengendara rasa nyaman saat memakai helm. Untuk yang keempat itu ada visor atau kaca berguna sebagai pelindung wajah dari kerikil, debu, serangga, air hujan. Visor juga berfungsi sebagai pelindung wajah dari benturan. Yang kelima ada chin strap yang berguna agar helm tidak lepas dari kepala ketika dipakai. Faktor pemilihan material. Helm yang harus memiliki fungsinya benar yaitu sebagai pelindung keselamatan. Pengendara motor dari bahaya cedera kepala apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan terjadi benturan kepala dalam batas kemampuan helm tersebut melindungi dan dalam kondisi tertentu. Bagian helm yang memiliki fungsi penting untuk melindungi keselamatan itu adalah bagian cangkang. Maka dari itu, dalam proses manufaktur pembuatan cangkang helm harus memperhatikan beberapa faktor untuk pemilihan material cangkang itu. Yang pertama adalah kekuatan material. Kekuatan material itu yang akan digunakan untuk pembuatan cangkang helm merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena material yang dapat menahan tekanan yang disebabkan saat kecelakaan dan melindungi pengguna tanpa mengalami deformasi. Nah, sifat mekanik yang harus dimiliki oleh material helm yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada impact strength, kedua ada tensile strength, ketiga adalah flexural strength, keempat adalah hardness, kelima faktor toughness, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk absorpsi energi. Yang kedua adalah ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi. Ketahanan terhadap panas dan korosi adalah dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan material untuk cangkang motor. Ketahanan panas adalah kemampuan material untuk dapat menahan suhu yang tinggi tanpa terjadi deformasi. Yang ketiga adalah berat material. Berat material adalah faktor kritis dalam pemilihan material untuk cangkang helm motor. Keberatannya memiliki dampak langsung pada kenyamanan pengendara, keseimbangan, dan potensi kelelahan pengendara. Yang keempat adalah biaya dan ketersediaan. Faktor biaya memainkan peran krusial dalam pemilihan material karena produksi helm harus memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan ketersediaan finansial konsumen. Next, rekomendasi material. Nah, cangkang helm yang terbuat itu harus dari material yang kuat, tahan benturan dan bukan logam, tidak mudah untuk berubah bentuk, serta tahan terhadap pengaruh bahan cairan pembersih. Nah, dari material yang kita pilih itu ada tiga. Yang pertama ada fiberglass, sudah polikarbonat, dan ketiga adalah biokomposit. Yang pertama ada fiberglass. Fiberglass sendiri adalah bahan ringan yang sangat serbaguna yang sering digunakan sebagai bahan alternatif yang tahan lama dan hemat biaya selain beton, kayu, dan logam. Nah, fiberglass sendiri ada kombinasi dari resin dan, glass fibers yang menciptakan plastik yang kuat serat. Nah, helm yang terbuat dari fiberglass ini dapat menangani gaya impact dengan sangat baik, berikan perlindungan optimal terhadap cedera kepala dan memiliki keandalan struktural yang tinggi. Nah, fiberglass dapat dengan mudah dibentuk dan dimasukkan ke dalam banyak produk industri karena kelenturan dan daya tahannya. Salah satu keunggulannya juga adalah fiberglass ini adalah beratnya ringan. Itu dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemakai, terutama dalam keadaan panjang, seperti saat berkendara dalam waktu lama. Yang kedua itu adalah polikarbonat. Nah, polikarbonat sendiri merupakan material termoplastik yang berarti mudah dilelehkan dan dicetak secara indesi pada produk air seperti cangkang helm, pisau, dan pelindung wajah. Nah, polikarbonat juga sangat tahan benturan yang membuatnya menjadi bahan pilihan produk seperti kaca, tip peluru, dan kacamata pengaman. Helm dengan cangkang polikarbonat ini dapat menyerap energi dari benturan dan mengurangi resiko cedera kepala. Polikarbonat adalah material yang mahal karena ringan,
Sehingga helm dengan cangkang polikarbonat umumnya memiliki berat yang moderat. Polikarbonat juga memiliki ketahanan panas yang baik dan dapat meningkatkan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Material selanjutnya adalah biokomposit. Biokomposit adalah sebuah material jenis komposit. Material biokomposit itu adalah material yang di dalam paduannya terdapat serat alam yang digunakan sebagai pengisi paduan material lainnya. Serat alam yang digunakan pada material biokomposit sebagai paduan biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan seperti kapas, kam, jerami, dan kayu daur ulang. Material biokomposit memiliki berat 0,9 gram per cm kubik dan untuk biaya dari material biokomposit ini sebesar Rp30.000 per kilogram. Untuk sifat mekanik dari biokomposit ini adalah yang pertama itu adalah impact strength yaitu sebesar 3,74 kJ per meter persegi, tensile strength sebesar 29 megapascal, flexural strength sebesar 150 kg force per centimeter persegi dan kekerasan sebesar 100 Rockwell, modulus Young sebesar 46 megapascal. Dari tiga material yang dijabarkan sebelumnya, kami menciptakan perbandingan, membuat tabel perbandingan untuk memilih salah satu material yang dapat digunakan untuk membuat cangkang helm. Perbandingan tersebut meliputi yaitu tensile strength, impact strength, kekerasan, modulus Young, ketahanan panas, biaya, dan berat material. Dari tabel perbandingan di samping, material yang cocok untuk pembuatan cangkang helm yaitu polikarbonat dengan memperhatikan aspek ringan, aman, nyaman, dan ketahanan impact serta sifat mekaniknya. Keunggulan yang dimainkan oleh polikarbonat diantaranya polikarbonat memiliki ketahanan impact yang tinggi dibanding material lainnya, harganya yang ekonomis menjadi pertimbangan utama dalam pilihan polikarbonat, dan beratnya cenderung ringan dibandingkan dengan bahan lainnya. Sifat mekanik dari polikarbonat sudah memenuhi standar nasional Indonesia untuk helm. Material kedua yang cocok sebagai bahan pembuatan cangkang helm yaitu fiberglass. Dengan memperhatikan aspek ringan, aman, nyaman, dan ketahanan impact-nya. Keunggulan yang diberikan fiberglass adalah modulus Young yang tinggi dibanding dengan biokomposit, sifat mekanis yang memenuhi standar nasional helm di Indonesia, dan sifat mekanis fiberglass sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan biokomposit. Harga fiberglass lebih mahal menjadi pertimbangan yang sulit untuk memilih polikarbonat sebagai material yang digrammekaniskan. Oke, sekian dari kami. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.